Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Aji Pratama dengan NIM 057787455, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat dari mata kuliah struktur data, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bentuk graf dan membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search menggunakan metode graf juga. Oke, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu yang pertama ada import Java util, Java.util bintang titik koma. Nah, jadi di sini adalah ini untuk mengimport bahasa pemrograman yaitu Java. Kemudian ada public class. Public class ini fungsinya adalah untuk mengetahui di mana kelas file ini atau misalkan bahasa program ini ditaruh, yaitu ada di DFS graph nih, sama dengan nama file yang di sebelah ini, DFS graph Java. Kemudian ada static integer. Integer itu nilai yang akan diinput. Misalkan kan tadi ada di sini kan ada node A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, dari A0 sampai seterusnya itu, ini nilainya. Misalkan kayak A0 itu 1, A1 itu 2, A2 itu 3, dan seterusnya. Kemudian ada static list integer graph. Nah, static list integer ini adalah list yang akan keluar, akan ditampilkan, yaitu ya yang tadi A0 itu 1, A1 itu 2, A2 itu 3, dan seterusnya. Kemudian static boolean visited. Nah, ini adalah menggunakan metode boolean, di mana ini visit itu berarti mengunjungi yang mana, misalkan kita mau mengunjungi A0 berarti itu nilainya 1 gitu. Kemudian ada static boolean ditemukan sama dengan false. Oh, ketika misalkan kayak kita memasukkan angka yang tidak ada di sini, misal kita input angka 11, maka itu tidak ditemukan alias false. Kemudian ada public static void DFS integer node, integer target. Ini adalah isi dari apa yang misalkan mau kita cari, misal kayak integer nodenya itu berapa. Nah, ini integer target itu, nah ini targetnya nilai yang dari 1 sampai 10. Visited node sama dengan true. Nah, ini akan menunjukkan atau menampilkan angka yang benar. Misalkan kayak A0 itu 1, A1 itu 2, A2 itu 3, dan seterusnya. Kemudian ada sistem out println, mengunjungi A plus node plus nilai sama dengan plus nilai, terus ada node plus ini tanda petik, tutup kurung, titik koma. Ini artinya yang akan ditampilkan println system outputnya itu adalah mengunjungi A itu node berapa, kemudian nilainya itu berapa. Misalkan saya input 3, nah itu berarti node berapa dia. 3 itu kan tadi node A2 ya, berarti yang akan muncul adalah A2. Kemudian di sini if itu jika nilai node sama dengan 2 kali target, maka sistem out println n itu nilai, target ditemukan pada node sekian. Misal kayak tadi saya mencari node 6, itu berarti ada di 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada di node A5 gitu.
ditemukan sama dengan true. Yang benar itu ada di list ini. Kemudian return kembali. Lalu ada for untuk integer tetangga sama dengan graph sama dengan apa? Buka kurung node. If visited tetangga dan 2 kali kemudian ditemukan. DFS tetangga sama dengan apa? Koma target tutup kurung titik koma. Itu artinya ini adalah kayak jalurnya. Misalkan kayak A0 terus eh, apa namanya cabangnya itu ke A1, A2. Nah, ini tetangga namanya. A1 dan A2 itu adalah tetangga dari A0. Kemudian ada public static void main string argument. Graph sama dengan new array list sama dengan 10. Nah, ini array list ini artinya berapa jumlah ini, jumlah arraynya. Nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10, makanya kita isi 10. For integer i itu nilainya adalah 0, titik koma, i kurang dari 10, titik koma, i plus plus. Graph, i sama dengan new array list, kemudian eh, tutup kurung, titik koma. Nah, ini ada deklarasi membuat hubungan antar node. Ini adalah hubungan antar node, jadi cabang per cabang ya. Misalkan A0 itu cabangnya itu adalah 1 dan 2, terus graf 1 itu cabangnya itu adalah 3 dan 4, graf 2 itu cabangnya 5, graf 3 itu cabangnya 6, 5 itu cabangnya 7 dan 8. Dan terakhir ada graf 8 itu cabangnya itu adalah 9. Visited sama dengan new boolean sama dengan 10 apa? Buka kurung 10 tutup kurung titik koma. Ini artinya adalah new. Visited new boolean. Ini berarti mengunjungi yang baru. Misalkan kita mau setelah kita mencari 5 misalkan sudah ketemu nih di A berapa, maka itu akan memperbarui, maksudnya kayak kita mau nyari angka lain buat bisa di sini gitu. Scanner input sama dengan new scanner system in. Ini untuk menginput apa yang telah dimasukkan, apa yang telah kita ketik. Misalkan kayak kita masukkan 5 gitu. Jadi nanti akan ke scan di sini, akan masuk ke sistem. Sistem titik out titik print, masukkan angka yang akan dicari. Nah, di sini ada deklarasi masukkan angka yang akan dicari. Misal kayak tadi, saya masukkan angka 7. 7. Misalkan saya masukkan 7, integer n sama dengan input next integer. DFS node 0. Ini dimulai dari 0, n itu nilai. Nodenya itu berapa tadi. Terus tutup kurung, titik koma. If, jika ditemukan, sistem out println x angka tidak ditemukan. Ini artinya kalau misalkan kita input angka di luar dari ini, list ini, misalkan saya input angka 12, maka akan keluar pernyataan seperti ini, angka tidak ditemukan. Nah, ini. Nah, kemudian terakhir adalah input titik close, itu untuk menutup programnya. Oke, kita lanjut ke program BFS Java. Yang kedua ini adalah ini tadi BFS, Breadth First Search. Itu kita coba buat kode programnya itu seperti ini, import java titik util. Kemudian public class-nya juga samakan dengan yang ini, yang di sebelah ini, yang file ini. Static integer nilai, nah nilai yang tadi seperti yang ada di DFS tadi ya,
11, 12, saya di sini pakai 11, 12, 13, dan seterusnya. Static list integer graph. Public static void dfs integer start, integer target. Kalau startnya dari berapa, misalkan saya start dari 11, maka ini di sini targetnya ada berapa, adalah apa gitu misalkan. Boolean, nah sama ini menggunakan metode boolean juga. Visited new boolean 10. 10 itu artinya di sini saya memasukkan ada 10 list. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. KW integer, KW sama dengan new linked list. Nah, linked list ini yang tadi nih. Visited start sama dengan true. KW titik add terus start. While jika KW sama dengan apa? KW titik is empty. Integer node Q sama dengan Q titik pull. System out titik println. Di sini deklarasinya mengunjungi A plus node plus nilai sama dengan plus nilai node sama dengan plus tanda petik tutup kurung tanda petik lagi. Kemudian tutup kurung lagi ada titik koma. Jika nilai node sama dengan 2 kali target, sistem out println maka yang akan keluar adalah target ditemukan pada node sekian. Misal saya masukkan angka 13, berarti itu ada di node, misal di sini kita menggunakan node A0 juga ya, sama. Berarti 13 itu ada di node A2. A0, A1, A2. Nah, misalkan saya masukkan di sini 13, maka di sini keluarnya adalah node A2. Return kembali for integer tetangga titik 2 grab node. If jika visited tetangga sama dengan true, q titik add tetangga. Kemudian di sini ada sistem out println angka tidak ditemukan. Ini berarti kita tidak memasukkan sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Misal saya memasukkan 23, nah itu nggak bisa karena di sini nggak ada. Kemudian ada di sini public static void main string sama seperti yang di DFS. For integer sama juga ini integer sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 10, titik koma, i plus plus graph i sama dengan new array list. Nah, kemudian ini ada deklarasi membuat hubungan graph. Nah, di sini graf 0 itu cabangnya adalah 1 dan 2. Graf 1 cabangnya itu 3 dan 4. Graf 2 itu adalah 5 dan 6 cabangnya. Terus ada graf 3 itu cabangnya 7. Graf 6 itu cabangnya 8 dan 9. Scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, ini memasukkan angka ke dalam sistem. Angka ini dimasukkan. Kemudian ada sistem titik out titik print. Masukkan angka yang akan dicari. Nah, sama seperti yang di DFS tadi. Misalkan saya mau mencari angka 16. Kita hitung dulu, misalkan A0, A1, A2, A3, A4, A5. 16 itu A5 bukan, gitu. Misalkan kita cari di sini, kita ketikkan angka 16. Maka yang akan keluar itu adalah di sini yaitu ada 1, A2, A3, A4, A5, A5 itu integer n sama dengan input next integer. DFS startnya dari 0, n itu nilai. Kemudian tutup kurung, titik 2, input, titik close, tutup buka tutup kurung, kemudian titik koma. Itu untuk penutupnya. Oke, mungkin kita langsung coba aja program yang pertama dari DFS dulu ya. Kita coba run. Di sini kita run.
Nah, di terminal ini kita masuk ke folder yang dimana program ini dibuat. Jadi kita ketikkan di perintah terminalnya Java DFS. Samakan dengan yang ini ya, nama file ini. Kita tunggu. Nah, ini akan muncul keterangan masukkan angka yang akan dicari. Misal saya tadi mau memasukkan angka misal 4. 4 nih, saya masukkan angka 4, enter. Nah, ini mengunjungi A0 nilainya sama dengan 1, mengunjungi A1 nilainya 2, mengunjungi A3 nilainya 4. Target ditemukan pada node A3. Nah, ini berarti alurnya itu adalah mengunjungi A0 dulu, mengunjungi A1, baru kemudian terakhir ada di A3 gitu. Lebih target ditemukan pada node A3. Nah, seperti itu hasilnya kira-kira. Eh, Coba misalkan saya mau nyari angka lain. Misal kayak kita masukkan lagi perintah ini, masukkan angka yang dicari. Misal saya mau masukkan angka 8. Nah, ini lebih banyak karena dia posisinya lebih jauh geraknya. Nih, 8. Dia harus mengunjungi A0, A1, A3, A6, A4, A2, A5, A7. Karena di sini baru ditemukan di node A7. Gitu. Jadi harus mengunjungi beberapa node dulu. Tuh. Nah, ini kan benar A7 itu nilainya 8. Berarti benar tadi yang saya masukkan 8 ditemukan pada node A7. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita tes yang BFS Graph. Nah, kita running dulu. Nah, di BFS ini sama sama aja seperti yang di DFS tadi. Kita masukkan perintah Java BFS. Nah, misalkan di sini kan masukkan angka yang akan dicari. Misal saya mau masukkan angka 13. 13. Nah, ini mengunjungi A0, A1, A2. Jadi dia harus mengunjungi A0 dulu, A1, baru ketemu di A2 itu nilainya 13. Coba kita coba angka lain. Misal 20. Nah, ini dia harus mengunjungi A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. 9. Nah, ini baru ketemunya di A9, node 9. Gitu. Coba kalau misal saya memasukkan angka 16, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, bedanya BFS dan DFS ini, mungkin kalau DFS ini dia bisa eh, misal kayak dari A1, A2, A3 tiba-tiba dari A3 itu balik lagi ke A1 itu bisa gitu. Jadi dia bisa bisa kembali lagi. Cuman kalau misalkan untuk BFS Graph ini mungkin dia satu alur, satu jarak, satu apa namanya, satu jalur gitu. Kayak misalkan A1, A2 berurutan gitu. Ya mungkin kurang lebih itu saja penjelasan program yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.